Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Karimun Barara dengan NIM 242111001. Di sini saya akan membawakan materi perkuliahan dari mata kuliah Ilmu Ekonomi Perbankan dengan materi teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama untuk menilai kemajuan suatu bangsa. Bagaimana yang kita ketahui, suatu bangsa dapat dikategorikan sebagai atau suatu negara atau bangsa dapat dikategorikan sebagai negara atau bangsa yang maju ketika perekonomiannya cepat atau melesat dengan cepat, tidak lambat ataupun malah stagnan, berhenti di satu titik yang begitu-begitu saja. Berbagai teori pertumbuhan udah dikembangkan untuk ngejelasin apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan output nasional. Dalam praktiknya, nyatanya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dari berbagai faktor, kayak misalnya kebijakan ekonomi, stabilitas politik, juga kemajuan teknologi. Di negara-negara yang berkembang, permasalahan yang sering dihadapi adalah infrastruktur, juga keterbatasan modal. Sedangkan untuk negara maju misalnya, itu kayak di Amerika dan lain-lain, negara maju yang lain, itu biasanya mereka lebih mengurusi seperti hal-hal terkait eh, inovasi ataupun produktivitas. Oleh karena itu, pemahaman untuk terhadap teori pertumbuhan ekonomi jadi penting banget untuk merancang strategi pembangunan yang efektif buat suatu negara agar negara tersebut lebih maju. Jadi dengan memahami teori pertumbuhan ekonomi ini, pemerintah bisa merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Teori ini nggak cuma ngejelasin pola pertumbuhan di masa lalu, tapi juga jadi dasar untuk ngadepin tantangan ekonomi global yang terjadi saat ini juga di masa depan, seperti ketimpangan ekonomi, juga dampak teknologi di dunia pekerjaan. Di presentasi kali ini saya akan membawakan beberapa tema. Yang pertama itu ada teori pertumbuhan, itu terkait pengertian sama penyebab bertumbuhnya suatu ekonomi, suatu perekonomian. Terus ada teori-teori yang akan kita bahas seperti teori klasik, teori neoklasik, ada teori neokinesian, terus ada teori ekonomi mikro baru, ada teori ekonomi makro baru, terus ada teori pembangunan baru, teori institusional baru, dan teori lingkungan yang baru. Jadi kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian. Apa itu sih teori pertumbuhan ekonomi? Jadi teori pertumbuhan ekonomi ini eh, suatu perkembangan yang terjadi pada kegiatan ekonomi yang bisa mengakibatkan meningkatnya kemakmuran suatu masyarakat dalam suatu negara atau meningkatnya permintaan suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh masyarakat. Jadi masalah pertumbuhan ekonomi ini bisa dipandang atau dilihat sebagai masalah makroekonomi yang berjangka panjang. Perkembangan ekonomi memproduksi barang dan jasa adalah akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya, yang pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Jadi, eh, perkembangan kemampuan produksi ini nggak seimbang dengan apa namanya pertambahan produksi dan jasa. Terus potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Kemudian apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini gitu kan? Jadi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada beberapa faktor. Ya, pertumbuhan ekonomi ini biasanya disebut kalau di istilah ekonomi sekarang itu disebutnya GDP atau Gross Domestic Product. Jadi GDP ini adalah nilai pasar yang dikeluarkan dalam sebuah negara, baik itu jasanya barang jadi
suatu produk ataupun jasa yang diproduksi selama dalam rentang periode waktu tertentu. Dan biasa dan ini GDP dihitung berdasarkan wilayah atau negara yang ada datanya itu. Nah, GDP ini dipengaruhi sama beberapa faktor. Eh, Di antaranya ada kenaikan penawaran tenaga kerja, di mana kalau penawaran tenaga kerja itu meningkat, sedangkan stok modal tetap, maka tenaga kerja baru yang apa namanya, yang baru masuk ke dalam dunia kerja cenderung biasanya lebih produktif dibanding tenaga kerja yang udah lama, yang udah sejak tahun berapa gitu mungkin. Terus ada kenaikan modal fisik, kenaikan stok modal bisa ningkatin pengeluaran, bahkan jika tidak disertai oleh kenaikan tenaga kerja. Modal fisik ini bisa ningkatin produktivitas tenaga kerja, tapi juga menyediakan secara langsung jasa yang bernilai. Investasi dalam modal sumber daya manusia merupakan sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada faktor yang ketiga yaitu kenaikan produktivitas. Eh, di setiap unit pemasukan eh, produksi lebih banyak pengeluaran misalnya. Produktivitas pemasukan bisa dipengaruhi sama beberapa faktor. Di antaranya ada perkembangan teknologi, kemajuan pengetahuan, terus ekonomisnya skala produksi. Terus kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori klasik. Teori klasik ini dikemukakan oleh beberapa orang, beberapa tokoh pakar ekonomi di masa lampau. Ya, di antaranya ada Adam Smith, Thomas Robert Malthus, David Ricardo, terus ada Jean Baptiste Say, terus ada John Stuart Mill. Tapi kita cuman bakal ngebahas dua aja, Adam Smith sama David Ricardo. Thomas Robert Malthus. Jadi pemikirannya Adam Smith ini adalah, ya kita kalau mau baca lengkapnya ada di buku The Wealth of Nations. Di situ dia menekankan peran pasar yang mengalokasikan sumber daya secara efisien. Sorry lagi pilek. Jadi pendapat dia itu harga ini bisa ditentukan dengan nilai guna juga nilai tukar, serta bahwa kemakmuran suatu negara bisa bergantung pada individu-individu yang cerdik atau yang pintar lah. Dia memaparkan konsep invisible hand yang dimana pemerintah itu nggak bisa ngatur perekonomian. Terus dia juga nekanin pentingnya pembagian kerja dan spesialisasi untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Jadi nggak setiap ini dia. Jadi nggak setiap pekerjaan memiliki skill yang sama gitu. Misalnya skill bikin apa sih namanya ini Gucci misalnya, bikin Gucci ya orang yang bisa bikin skill Gucci apa bikin Gucci, nggak orang ekonomi malah bikin Gucci kan itu nggak sesuai skillnya. Terus untuk terus apa namanya kalau misalnya nggak sesuai ya gimana mau produksinya terus meningkat kan. Terus ada yang kedua pemikiran dari Robert Malthus. Dia punya buku Principle of Population. Jadi di pendapatnya dia, pertumbuhan penduduk ini yang lebih cepat itu lebih cepat daripada ketersediaan bahan makanan yang ada. Jadi dia pesimis terhadap kemajuan teknologi, apakah bisa meningkatkan produksi pangan, karena tanah tuh bisa, ya kita tahu lah, tanah itu bisa ya kayak nggak subur, bisa subur, terus alam juga bisa mempengaruhi, bisa kemarau atau musim hujan. Nah, sedangkan kalau populasi terus bertambah tanpa dikendaliin, bisa jadi kayak perebutan sumber daya. Misalnya, banyaklah di film-film misalnya, kayak makanan yang terbatas banget, terus apa dikeluarin setiap waktu apa, terus nanti bakal rebutan. Kayak ayam lah, ayam di kandang terus kita kasih makan, dia bakal rebutan karena stok makanan yang ada ya cuman itu. Jadi dia bakal rebutan. Nah, teori ini
terus apa namanya masih apa berlaku sampai saat ini masih relevan dengan adanya bukti adanya program KB di mana pertumbuhan populasi manusia ini dikendalikan bukan dikendalikan dikontrol ada dua anak cukup misalnya terus penundaan usia pernikahan yang bisa mengendalikan jumlah populasi manusia ini nggak terlalu kebanyakan biar seimbang antara populasi manusia sama jumlah ketersediaan makanan. Terus kita masuk ke teori kedua, ada teori neoklasik. Teori neoklasik ini adalah aliran pemikiran di ilmu ekonomi yang nyoba ngejelasin pembentukan harga, produksi juga distribusi, pendapatan melalui beberapa aliran pemikiran. Berdasarkan beberapa jurnal yang ditemuin, eh, teori neoklasik muncul di abad ke-19 setelah tadi adanya teori klasik sebagai tanggapan atas teori klasik. Jadi teori klasik ini oh, jadi teori neoklasik ini muncul karena teori klasik gagal untuk ngejelasin gimana harga ini bisa diatur sama invisible hand tadi. Jadi invisible hand dia cuman kayak apa sih namanya? Dari Adam Smith tadi ngasih tahu invisible hand, tapi dia nggak ngasih tahu gimana harga itu bisa diatur sama sistem invisible hand yang tanpa pemerintah mengatur perekonomian. Neoklasik ini ngelihat perkembangan ekonomi sebagai harmonis dan kumulatif, dan mereka telah nganjurin akumulasi kapital sebagai cara untuk membangun kinerja perekonomian suatu negara. Nah, di teori neoklasik ini ada teori menurut Robert Solow sama Trevor Swan. Menurut mereka itu kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang ada di akumulasi modal dan pengembangan teknologi. Jadi investasi pada sumber daya fisik dan manusia itu kayak bisa menjadi jadi bagian dari akumulasi modal. Sedangkan pengembangan teknologi melibatkan penemuan-penemuan baru, pertumbuhan produktivitas, juga nyebarin penemuan-penemuan yang udah ada seperti teknologi yang ada di seluruh dunia saat ini. Ya, teknologi ekonomi tentunya kayak misalnya saldo kiris misalnya saat ini. Teori ini mengemukakan bahwa penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan tidak dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Teori Soloswan telah meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, namun juga dikritik karena tidak adil karena mengabaikan perbedaan distribusi pendapatan. Faktor-faktor terus teori Solo dan Swan ini relevan sampai sekarang konteks tapi dalam konteks pembangunan ekonomi, terutama ketika dia mencari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pendekatan ini ngasih dasar yang kuat buat ngembangin kebijakan ekonomi yang fokus pada akumulasi modal juga inovasi teknologi. Jadi teori ini diharapkan bisa lebih dikembangkan, juga sering dipakai untuk terus bisa berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Terus masuk ke teori selanjutnya yaitu teori neokinesian. Teori neokinesian ini muncul pada pada tahun 1930-an untuk apa namanya? Mengcounter atau mengatasi teori ekonomi neoklasik yang sebelumnya karena teori ekonomi neoklasik dan klasik itu nggak bisa menghadapi depresi besar yang terjadi pada tahun 1930 ini. Jadi Keynes ini merubah paradigma ekonomi dengan menyatakan bahwa permintaan agregat adalah kekuatan pendorong utama dalam aktivitas ekonomi. Pendapatnya, dia pasar bebas tidak selalu secara otomatis mencapai keseimbangan lapangan kerja. Oleh karena itu, intervensi pemerintah
diperlukan untuk menstabilkan perekonomian dan mencegah terjadinya resesi yang berkepanjangan. Jadi tadi teori klasik dan teori neoklasik itu dua-duanya memiliki konsep invisible hand, di mana pemerintah nggak campur tangan dalam perkembangan ekonomi. Sedangkan nggak- mereka nggak tahu gimana caranya invisible hand ini mengatur perekonomian agar tetap stabil. Nah, dengan munculnya teori neokinesian ini, pemerintah sebaiknya ikut campur, ikut andil dalam mengatur sistem perekonomian yang ada. Jadi untuk menstabilkan perekonomian, juga mencegah terjadinya resesi. Prinsip utamanya kinesian ini, pemerintah harus menggunakan kebijakan fiskal kayak pengeluaran dan pajak, terus kebijakan moneter, suku bunga dan jumlah uang yang beredar untuk mengelola permintaan agregat. Selama resesi, pemerintah itu harus ningkatin pengeluaran dan nurunin pajak untuk merangsang permintaan dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, kalau periode pertumbuhan yang cepat, pemerintah harus ngurangin pengeluaran dan naikin pajak untuk mencegah terjadinya inflasi. Kines ini menekanin pentingnya intervensi aktif dari pemerintah untuk mengatasi fluktuasi siklus bisnis dan mencapai stabilitas ekonomi. Eh, nah, kayak tadi teori klasik sama teori neoklasik tadi itu ada tantangan. Teori kines ini juga ada tantangan yang terjadi pada tahun 1970-an ketika ada banyak negara mengalami stagflasi. Jadi perekonomian mereka nggak meningkat di situ-situ aja terus. Yang nggak dapat dijelasin atau diatasi dengan kerangka pemikirannya kines ini. Jadi meskipun demikian, ide-ide kinesian ini tetap relevan ketika terjadi krisis global pada tahun 2007 sama 2000 sampai 2008 yang terjadi ketika pemerintah banyak menggunakan stimulus fiskal untuk menyegah terjadinya resesi yang lebih dalam. Terus ada teori ekonomi baru. Teori ekonomi baru tadi di daftar materi nggak ada karena akan langsung kita pecah jadi beberapa teori. Karena di dalam teori ekonomi baru ini merujuk pada pendekatan ekonomi yang lebih modern, yang memperkenalkan konsep-konsep baru atau cara berpikir yang lebih inovatif untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia ekonomi. Nah, dalam teori ekonomi baru ini ada beberapa teori yang dibagi-bagi lagi. Yaitu yang pertama ada teori ekonomi mikro, mikro. Ingat, pakai I, mikro baru. Nah, teori ekonomi mikro baru ini lebih fokus ke perilaku individu. Jadi gimana mereka membuat keputusan di pasar. Hal ini juga mencakup analisis mengenai perilaku konsumen dan produsen, serta konsep-konsep seperti informasi asimetris pasar yang tidak sempurna dan juga permainan strategi. Terus yang kedua ada teori ekonomi makro baru. Nah, salah satu dari macam utamanya itu yaitu mengintegrasikan elemen-elemen baru seperti ekspektasi rasional yang menyesuaikan pasar lebih cepat. Terus ada yang ketiga, teori ekonomi pembangunan baru, di mana mereka menggabungkan pendekatan tradisional dengan teori-teori baru yang lebih terfokus pada institusi, kapital sosial, dan struktur ekonomi. Ini singkat-singkat aja. Terus teori ekonomi institusional baru ada nekanin peran institusi dari pemerintah seperti peraturan, hukum, budaya, dan struktur organisasi. Jadi peran-peran pemerintah ini lebih ditekanin di teori ekonomi institusional baru. Terus yang terakhir ada teori ekonomi lingkungan baru. Jadi fokusnya teori ekonomi lingkungan baru ini ada di perubahan iklim, polusi, dan sumber daya. Seperti tadi pendapatnya si Robert Thomas Malthus, di mana ekonomi ini dipengaruhi sama jumlah pangan misalnya, manusia dan jumlah pangan. Itu jumlah pangan bisa dipengaruhi sama perubahan iklim, polusi, dan sumber daya alamnya. Nah, di sini dia nekanin
pentingnya internalisasi dan eksternalisasi seperti biaya polusi dan kebijakan ekonomi dari berbagai pihak. Jadi secara umum, teori ekonomi baru ini berusaha menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan ilmu komputer dengan prinsip-prinsip ekonomi demi nyiptain suatu pemahaman yang lebih komprehensif dan realistis tentang gimana ekonomi bisa berfungsi dalam dunia yang lebih kompleks saat ini. Jadi pertumbuhan ekonomi ini adalah proses pertumbuhan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara. Oh ya, tadi sorry, apa slide-nya nggak ke slide. Ini ada teori ekonomi baru. Nah, di sini ada teori ekonomi makro baru. Dia fokusnya pada perilaku individu dan bagaimana mereka membuat keputusan dalam pasar. Dan ini mencakup analisis mengenai perilaku konsumen dan produsen serta konsep-konsep seperti informasi asimetris, pasar yang tidak sempurna dan permainan strategi. Terus ada teori ekonomi makro baru. Salah satu dari macam utamanya adalah hal yang mengintegrasikan elemen-elemen baru seperti ekspektasi rasional dan penyesuaian pasar yang lebih cepat. Terus ada teori ekonomi pembangunan baru yang menggabungkan pendekatan tradisional dengan teori-teori yang lebih berfokus pada institusional, kapital sosial, dan struktur ekonomi. Terus ada teori institusional baru di mana dia menekankan peran institusi peraturan hukum dan budaya dan struktur organisasi dalam mengatur aktivitas ekonomi di dunia saat ini. Terus ada teori ekonomi lingkungan baru yang berfokus pada masalah perubahan iklim, polusi, dan sumber daya alam yang tadi di Thomas Robert Malthus tadi. Dia dan sumber daya alam yang nekanin pentingnya internalisasi dan eksternalisasi seperti biaya polusi dalam kebijakan ekonomi. Nah, kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi ini merupakan proses peningkatan kesejahteraan ekonomi jangka panjang. Ada beberapa teori neoklasik yang menekankan pasar bebas dan produktivitas. Terus ada teori neoklasik yang berfokus pada mekanisme pasar yang sempurna dan rasional individu. Terus ada apa Keynesian yang menyoroti perlunya intervensi pemerintah untuk stabilitas ekonomi. Dan terus ada teori ekonomi baru yang tadi yang barusan kita sebutkan. Hmm, teori yang mengacu pada pendekatan dalam ekonomi yang lebih moderat, mencoba memperkenalkan konsep-konsep baru atau cara berpikir yang lebih inovatif. Itu teori neo-Keynesian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan karena saya sekedar mahasiswa yang perlu belajar lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.